Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa untuk senantiasa kita berusaha mencegah virus COVID-19 dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta yang terpenting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa diberi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tema yang akan kita bahas masih tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Ada di buku paket halaman 62 sampai 65 yang kita akan bahas hari ini. Pada minggu yang lalu sudah kita bahas bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu salah satunya dengan datangnya para saudagar atau pedagang dari Arab dan Gujarat, kemudian dengan menjalankan beberapa cara untuk memperkenalkan Islam, maka Islam bisa berkembang dan menjadi agama mayoritas yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas penyebar Islam di Samudra Pasai dan di Kesultanan Aceh. Perkembangan Islam di daerah Aceh sangat pesat. Tokoh penyebar Islam di daerah itu dari kalangan ulama maupun kerajaan keluarga. Jadi dari kalangan keluarga, para ulama yang gigih memperkenalkan Islam kepada masyarakat yang ada di daerah Aceh saat itu. Kemudian yang pertama tokoh penyebar Islam di daerah Samudra Pasai atau Aceh yang pertama adalah Sultan Malikus Saleh. Beliau adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai. Sebelum Islam, beliau bernama Merah Selu. Beliau bertemu dengan Syekh Ismail dan tertarik dengan Islam serta keteladanan yang ada pada diri Syekh Ismail. Kemudian Sultan Malikus Saleh belajar agama dan menjadikan Syekh Ismail sebagai guru, sebagai panutan untuk belajar mengenal Islam. Sultan Malikus Saleh adalah tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Sumatera. Jadi Aceh satu kerajaan yang membantu dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, tokoh penyebar Islam adalah Sultan Malik At-Tahir II, raja ketiga Samudra Pasai. Sebelum Islam, beliau bernama Sultan Ahmad. Pada zaman Islam berkembang pesat, beliau sultan yang giat menyebarkan Islam hingga ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Pasai. Kegigihannya diberitakan pula oleh Ibnu Battuta. Jadi Ibnu Battuta ini adalah seorang ulama, seorang tokoh penjelajah dunia dari Maroko yang selalu berkeliling dunia dalam hal berdakwah dan melihat situasi. Jadi beliau berpindah dari satu negara ke satu negara. Nah, Ibnu Battuta ini ketika singgah di Samudra Pasai, beliau menyaksikan bagaimana kegigihan Sultan Malik At-Tahir II, sehingga Ibnu Battuta ini menceritakan tentang kerajaan Samudra Pasai yang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Malik At-Tahir II. Kerajaan Pasai memiliki pasukan armada laut yang kuat sehingga para pedagang merasa nyaman dan aman singgah dan berdagang di Samudra Pasai. Kemudian yang ketiga, Sultan Alauddin Riyad Shah atau Sultan Aceh ketiga. Pada masa pemerintahannya, beliau banyak mendatangkan ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Jadi ketika beliau menjadi Sultan Aceh yang ketiga, beliau mendatangkan para ahli agama Islam, para ulama dari Persia, dari India untuk mengajarkan agama Islam di kerajaan dan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, beliau berjasa dalam dakwah Islam ke daerah lain di Sumatera dengan cara mengirim juru dakwah hingga ke pedalaman Sumatera, bahkan hingga ke Minangkabau. Jadi Sultan Alauddin Riyad Shah ini
Selain mengislamkan kerajaannya dan mendalami agama Islam kepada masyarakat dan keluarganya, beliau juga mengutus para ulama ahli agama untuk pergi berdakwah, memperkenalkan dan mengajarkan Islam ke daerah-daerah yang ada di Sumatera, bahkan sampai ke Minang. Kemudian yang keempat, Sultan Iskandar Muda. Siapa Sultan Iskandar Muda? Beliau adalah sultan di Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh berada di puncak kejayaannya. Kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang aman dan rakyatnya makmur ketika beliau Sultan Iskandar Muda menjadi raja. Beliau mampu memperluas Islam hingga ke pesisir Sumatera Barat dan Indrapura. Beliau pula yang mendirikan masjid yang sangat terkenal di Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahman. Pasti sering kita lihat di televisi atau di buku, masjid yang begitu megah yang ada di Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahman, yang ketika terjadi tsunami saat itu, masjid ini tidak hancur. Itu masjid peninggalan daripada Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh. Nah, beliau mendirikan Masjid Baitur Rahman dan hingga saat ini, sampai saat ini, masjid tersebut masih berdiri, masih kokoh dan masih digunakan untuk beribadah. Selama 30 tahun pemerintahannya, dari tahun 1606 sampai 1636 Masehi, beliau membawa kerajaan Aceh Darussalam dalam kejayaan dan menjadi kerajaan Islam kelima terbesar di dunia. Bayangkan, di bawah Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh, menjadi kerajaan Islam kelima terbesar di dunia setelah kerajaan Islam Maroko, Isfahan, Persia, dan kerajaan Agra. Yang kelimanya adalah Kesultanan Aceh, menjadi kerajaan Islam terbesar. Penyebar agama Islam di Sumatera Barat adalah, sama-sama kita tahu, adalah Syekh Burhanuddin. Agama Islam pertama kali memasuki Sumatera Barat pada abad ke-7, di mana pada tahun 674 Masehi telah didapati masyarakat Arab di pesisir timur Pulau Sumatera. Jadi masyarakat Arab selain berdagang, mereka juga membawa Islam ke dataran tinggi Minangkabau melalui aliran sungai yang bermuara di timur Pulau Sumatera. Tokoh penyebar Islam yang terkenal di Sumatera Barat yang berjasa mengislamkan Sumatera Barat, bahkan sampai saat ini Sumatera Barat mayoritas penduduknya hampir 90% lebih beragama Muslim, berkat salah satu jasa daripada tokoh penyebar Islam di Sumatera Barat adalah Syekh Burhanuddin. Materi berikutnya, tokoh-tokoh penyebar Islam di Kalimantan dan di Pulau Jawa, kita akan bahas minggu yang akan datang. Silahkan dibaca kembali materi yang ada di buku tentang penyebaran Islam di Samudra Pasai Aceh dan juga Sumatera Barat. Silahkan dibaca bukunya halaman 62 sampai dengan 65. Ikut latihan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan nama penyebar Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, siapakah yang memperkenalkan Islam kepada Sultan Malikus Saleh? Tadi sudah dibahas. Kemudian yang ketiga, siapakah nama ulama penjelajah dari Maroko yang memberitakan tentang kejayaan Sultan Malik At-Tahir II? Kemudian 4, apa yang dilakukan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah dalam masa pemerintahannya terhadap kemajuan dakwah Islam? Kemudian siapakah nama tokoh penyebar Islam di Sumatera Barat? Nah, silakan dijawab, dikerjakan. Seluruh jawabannya ada di video yang kalian simak dan juga ada di buku di halaman 62 sampai dengan 65.